Ah. Something like that ya. Sudah lama. Waduh. Wah, gaya kamu tuh gila ya. Iya. Masih ingat nggak ya, 10 tahunan yang lalu ya, ada iklan kopi khas banget. Nggak terlalu nonjolin kopinya, tapi ada pemain biola. Menurut saya biolanya cakep banget, gila banget mainnya. Dan orang itu ya, anak muda itu sekarang menjadi tamu saya. Iskandar Wijaya. Halo Pak Helmi. Gak nyangka ya ketemu. Kemarin Bu Koni mau nggak? Saya mau dinner sama Iya, betul. Iskandar. Iya. Sorry, gue kemarin nggak bisa datang. Macet luar biasa, Is. Iya, sorry, tapi cocok sekarang jadwal karena saya cuma di sini 2 minggu. 2 minggu. Iya, Rabu terus pulang katanya. Rabu pulang ke Jerman untuk 1 malam. Terus next Italia, ada konser di Sicily. Di Sicily? Iya, Sicily. And then setelah itu main di Köln. Köln, Jerman. Terus mau ke Seychelles, ada konser tour ke Seychelles, sana ya, okay. di South Africa. Terus balik lagi ke sini. Jadwal udah penuh ya? Iya, jadwal penuh. Ya, karena harus cari job. Jadi full apa? Full. Iskandar mencari apa kehidupan sekarang dari bermain biola. Bermain biola dan saya juga cipta lagu, saya nyanyi juga. Nyanyi juga ya. Dan ya kolaborasi dengan beberapa brand. Biasanya brand yang cocok dengan musik klasik seperti high end sector gitu. Ya. Oke. Maksudnya jadi aktor bisa juga dong dengan dengan kegantengan kayak gini. Ya, tapi menurut saya musisi klasik juga seperti aktor karena saya harus kasih interpretasi baru dan original. Saya main musik dari Beethoven, dari Mozart juga harus ada interpretasi individual. Ya. Harus keren juga ya. Ini mukanya unik banget ya. Campuran dari berbagai suku sih. Ya, campuran banget. Ada ibu berasal Medan. Chinese ya? Cina Okay. Medan. Bapak yang dan lebih Arab unik Maluku. Ya? Arab Maluku. Keturunan Arab Yemen. Yemen, oke. Ya, saya sudah melakukan DNA test dan ada banyak darah lain juga. Ada Spanyol 1,6%. Ya, ada Portugis juga? Enggak, tapi ada Balkan seperti Kroasia 2%. Oke. 2% itu lumayan oke. Lumayan besar ya. Satu hidung sudah 2%. Apalagi ada Iran. Ada darah Yemen dan ada darah Indonesia 20%. Oke. Ya. Ada Jawanya juga? Tidak ada. Cuman ada Papua 1,6 juga masuk Indonesia. Jadilah Iskandar Wijaya. Ya. Semua cabur. Kok namanya Iskandar Wijaya? Bapak kan Hadar ya? Al-Hadar. Al-Hadar. Ibu Batriana Wijaya. Dan mereka ketemu di Berlin waktu mereka masih kuliah dan saya lahir di sana. Lahir di sana. Berlin. Di Berlin, betul. Wow. Ich bin ein Berliner. Berlin itu tahu banget kalimatnya siapa? Apa JFK ya? Ich bin ein Berliner, betul. Ya. Saya adalah orang Berlin. Ya, ich bin ein Berliner. Pada Dia kata JFK, di Berlin Wall. Ya. Oke. Sorry, mungkin agak private. Ya, kenapa menggunakan nama ibu bukan nama bapak ya? Karena dulu mereka cuma nikah religius dengan seremoni Islam di Berlin, tapi belum menikah kayak Standesamt, kayak official. Official. Ya. Terus di Jerman ada hukum kalau belum official harus pakai nama ibu. Oh gitu. Ya. Dan bapak nggak apa-apa? Enggak. Itu aturan Jerman. Mereka mengikut aturan terus. Bapak tetap Indonesia ya? Iya. Sampai wafat, sampai meninggal ya. Ibu yang Jerman. Ibu sekarang WNA ya. Dia punya paspor Jerman. Tapi ya dia menikmati hidup di sana. Ya. Dia guru piano di Berlin. Sudah lama. Jadi bakat musik dari dia. Iya. Dari keluarga maternal, dari keluarga ibu. Karena kakek saya, Udin Wijaya juga seorang pemusik zaman Bung Karno. Mencipta lagu di zaman Soekarno. Ya, dia lagi dekat. Bapak dokter ya? Dokter medis. Arsitek. Arsitek. Arsitek, ya.
Hadar. Oke, inilah sekarang. Sekali lagi terima kasih sudah. Tadi saya iseng, bisa nggak ke studio? Yes. Oh, bisa. Of course, it's an honor. Kalau di Indonesia ngapain ya, Iskandar? Biasanya saya tampil. Ya. Kalau di TV boleh, atau acara pribadi atau acara publik. Dan saya biasanya juga suka collab dengan brand yang cocok dengan musik klasik. Tapi di Indonesia saya nggak terlalu banyak main musik, hanya musik klasik. Saya juga main musik lagu-lagu original atau etnik, lagu-lagu Indonesia juga. Saya lagi belajar tapi suka banget. Atau collab dengan gamelan juga bisa. Atau musik pop. Saya pernah lihat videonya hip hop Papua ya. Hip hop Papua, betul, ada beberapa penari ya, perasaan Papua, hip hop symphony. Itu sebenarnya lagu instrumental, lagu klasik, tapi saya berubah dan saya kasih beat hip hop, biar lagu itu bisa lebih modern atau segar. Crossover ya? Ya, bisa. Lagi tren ya crossover? Betul, I mean crossover apa itu ya? Menurut saya artis harus bebas dan harus kreatif dan harus juga mengikut zaman kita dan tren kita sekarang. Harus stay relevant, right? Aku cinta banget musik klasik dan saya tidak ingin berubah apa mereka sudah mencipta. Tapi kalau saya kasih original touch boleh. Atau kalau saya mencipta lagu pop juga boleh. Atau selingkuh dikit lah ya. Gitu. Apalagi di Indonesia tradisi untuk musik klasik tidak terlalu besar, tidak terlalu kuat, dan saya harus lihat apa yang penonton juga mau dengar, yang suka. Kalau di Jerman musik klasik besar sekali. Ada penonton banyak yang suka. Hanya Beethoven, Mozart, Bach, gitu. Di Berlin katanya ada 7 apa? Ada 7 orkestra profesional public yang mendukung dari pemerintah Jerman ya. Only in Berlin. Only Berlin 7 orkestra profesional. München pasti ada juga ya. München pasti ada juga. Bukan mungkin enggak 7 tapi mungkin 5. Tapi setiap kota di Jerman biasanya punya orkestra profesional. Ya, terus mereka ada kelas A, B, C, D gitu juga. Dan Berlin adalah kota paling artistik atau paling banyak seniman yang hidup di Berlin. Ya, ada kata Berlin poor but sexy gitu. Ya, banyak seniman, banyak musisi, banyak pelukisan, Yang terbaik di Jerman apa? Berlin Philharmonic Orchestra. Tapi di Jerman ada banyak orkestra dengan tingkat yang hampir sama. Seperti Bayerische Rundfunk, atau di Berlin juga ada Konzerthaus-Orchestra atau Deutsche Symphonieorchester Berlin, Münchner Philharmoniker. Tidak bisa bilang, ini orkestra paling bagus karena bagaimana bisa measure art, right? Kalau tergantung selera juga ya. Iya, tergantung rasa, tergantung gaya, tergantung Dan sekarang menjadi profesional yang bermain, menjadi tamu di berbagai orkestra. Sudah diundang kepada beberapa orkestra profesional di Jerman dan di dunia internasional. Dulu saya fokus hanya ke bidang klasik, sekarang sudah lebih bebas. Sekarang saya lebih buka untuk untuk berkolab juga dengan musisi pop. Sebagai contoh, saya baru kolab dengan Club Project di GBK. Mereka ada anniversary concert 35 tahun dan mereka undang saya berkolab dengan lagu Heidelberg. Heidelberg itu kota di Jerman. Dan mereka suka kotanya dan mencipta lagu Heidelberg itu yang is very popular dengan mesin printing ya zaman dulu ya. Saya kesana dulu. Dulu mesin cetak. Iya, Heidelberg itu kota mahasiswa, banyak banyak orang muda yang. I love German. Terutama apanya makanan itunya apa?
Sosis. Sosis Jerman. Schnitzel, dan minum bir. Ya, berat makanan Jerman. Kalau aku suka makanan Indonesia. Tadi makan pempek kepedesannya. Itu pertama kali saya coba pempek. But you should like it. Sedikit pedas, tapi masih suka. Kalau terlalu pedas, aku langsung sakit perut. Tapi ya. Oke. Saya berharap nggak sakit perut. Saya baca tadi apa Iskandar pernah bermain di orkestra yang konduktor adalah Zubin Mehta. Betul. Untuk saya Zubin Mehta, wow, it's a Orang living legend. Legendaris. Betul. Hal itu terjadi karena setelah saya selesai kuliah, saya pikir saya bisa berkarya di bidang klasik bagaimana ya? Karena competition sangat kuat. Ada ribuan musisi kelas dunia, khusus di Jerman. Dan juga kuliah di Jerman sangat keras. Ada beberapa mahasiswa dari Korea, dari Cina, dari Rusia, dan tingkat tinggi sekali. Tapi saya melihat Zubin Mehta waktu dia tampil di Berlin Philharmonic Hall, dan saya semangat, dan saya ke belakang panggung, dan saya bilang, "Hello, my name is Iskandar Wijaya, and I would like to play for you." And then? Itu aja. Terus dia bilang, kamu bisa mendekati asisten saya, dia kirim email, dan kalau ada jadwal, kita atur aja. Terus, 1 tahun saya tunggu. 1 tahun saya tunggu. Karena jadwal dia penuh gila. Dia setiap minggu perform di kota di mana. Dunia, di seluruh dunia. Terus setelah 1 tahun saya masih tunggu, dia kasih tanggal untuk audisi di Florence. Ya, aku excited banget. Terus saya ke Florence, saya menyiapkan semua repertoire. Kalau nggak salah Brahms Violin Concerto, apalagi Ravel, Tzigane, dan mungkin satu karya Bach. Ya, karena harus kasih variasi, ya. Bukan cuma hanya satu genre. Dia mau dia mau pilih. Sekarang segmen terakhir dari Brahms atau gitu. Saya nggak tahu bagaimana orang. Itu jadi harus siap. Iya, harus siap, betul. Saya latihan keras, dan waktu itu ada pianis juga. Mereka kasih pianis untuk audisi. Saya prepare dengan dia dan main. Dia dengar mungkin setengah jam. Itu sudah lama. Dan setelah itu dia bilang, "Oke, Iskandar, kamu seorang bakat sekali, dan aku percaya kamu bisa menjadi soloist." Ya, di dunia orkestranya klasik. dia. Ya. Terus setelah itu dia mengundang aku perform sama orkestra dia di Zurich. Ya? Di Tonhalle Zurich. Nah, itu Tonhalle Zurich itu tempat terkenal. Ya, dari panggung klasik ya. Panggung internasional. Dan orkestra dia waktu itu dari Florence bernama Firenze. Maggio Musicale Firenze. Dan saya prepare Bruch Violin Concerto. Dan waktu kita latihan, Zubin Mehta sangat galak. Ya, sangat galak. Karena menurut saya, dia masih dari zaman konservatif lama seperti Karajan, Zubin Mehta itu Herbert Karajan ya. Iya, Herbert von Karajan. Dan sekarang aku jauh lebih muda dari dia, dan saya generasi saya sangat berbeda dari generasi lama, dengan gaya, dengan rasa, dan dia sangat galak. Dia bilang, kamu harus mengikut itu, aturan skor. Dan saya ingin belajar. Dan dia bilang, wow Iskandar, saya impressed, kamu sangat humble. Kamu mau ikut. Kamu nggak bilang, oh whatever, I do my thing. Kamu sangat humble. Oke, dia suka. Terus dia mendukung saya lama. Dia kasih surat, recommendation letter. Dia undang terus. Terus saya belajar banyak dari Maestro.
Wow. Ya. Berapa kali perform dengan Zubin Mehta? 3 kali. 3 kali. Terus sekarang dia sudah Termasuk di Zurich itu. masuk di Zurich. Masih ingat lagu pertama dengan Zubin mainin komposisi yang mana? Bruch Violin Concerto in G minor. Bruch. Yes, yes. Wow. Ada video juga di YouTube. Kalau komposer your favorite? Bach? Bach. Bach. Betul. Bach. Beethoven? Beethoven juga, tapi Okay. Bach seperti life filosofi, filosofi kehidupan saya. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Karena He's dia German ya? German? Ya, Jerman, dan Yeah. dia memiliki keseimbangan dengan intelek dan hati. Dan musik dia sangat, I don't know, ada rahasia apa ya, tapi Mungkin juga sangat cocok dimainkan dengan biola ya? juga, tapi musik dia sangat spiritual juga. Ada dampak spiritual. Oh. Tapi aku nggak tahu dari mana. Oh, dia pasti orang sangat spiritual, Ya. tapi juga punya 17 anak dia. Berarti ada. Oke, nggak ada hubungan tapi lucu ya. Dan ya saya senang banget dengar musik Bach dan main musik Bach. Itu seperti mencuci jiwa kalau saya main musik Bach. Ya. Ya. Bagaimana Wolfgang Amadeus Mozart? Amadeus. Juga suka, tapi saya lebih cocok dengan musik Robert Schumann. Robert Schumann ya. Karena Robert Schumann is German ya. Jerman juga, dan dia seperti sedikit orang gila. Dia juga di terakhir di bagian terakhir hidup. Lagu yang mana ya? Semua sonata, concerto, okay. fantasi. Dia seperti skizofrenik. Schizophrenic. Tapi berkepribadian ganda. Ya. Iya, tapi dia He should be genius ya. mencipta lagu paling bagus waktu dia sakit. It's like Mozart ya. Iya, Mozart autis ya. Mungkin. Ya, ya, ya. Autis dan juga segi aneh ya. Aneh, Ada surat jorok, sangat jorok. Dan Robert Schumann juga. Yang diingat surat joroknya. Seniman gitu loh. Ya, Terus. tapi Schumann orang sensitif sekali. Ya. Dan waktu dia diagnose dengan schizofrenik, dia mencipta lagu paling tertarik menurut aku. Wow. Ya. Lucu ya, jadi komponis dulu lucu-lucu ya. Strauss ya, Strauss Family. Strauss, Johann Strauss atau Richard Strauss? Johann Strauss lebih ke Danube Waltz. Danube ya. Waltz. Mtata, ya. I hate that. You hate that? Ya. Kenapa? Murah. Tapi lebih populer. Ya, populer. Biasanya lebih menghasilkan uang lah. Kalau cari uang, bikin iklan aja di Indonesia. Oke. Ya. Wagner is good ya. Wagner itu tertarik. Kenapa? Uh, Karena dia memiliki ideologi fasis. it's German tuh, right? Jerman, Banyak banget ya tapi komponis Jerman ya. banyak musik ada efek dia musik bisa mempengaruhi Ya. orang, ya. Betul. Dan Exactly. ada beberapa diktator menggunakan musik Wagner untuk mempengaruhi orang karena Wagner memiliki ideologi fasis dan antisemit. Wow, Hitler banget ya. Ya, tapi menurut saya harus memisah dengan artistik persona Ya. dan persona pribadi. Pribadi. Karena dia tanpa question dia sangat keren sebagai orang komposer. Ideologi dia beda. Beda. Terus gimana? Kita harus forbid all the music, or we can still appreciate dia komposer sangat keren. Ya, menurut saya harus pisah orang dan personalitas. Kadang-kadang susah tuh ya. Susah. Ya. Chopin, you like Chopin? I love. Tapi sedih ya, dia nggak mencipta banyak lagu untuk biola. Ya, Cuman untuk piano. Ya. Tapi ada Chopin, ya. transkripsi. Dan saya sangat suka. Dan waktu ibu saya hamil dengan aku, dia lagi Ibu main piano ya? Main piano. Dia lagi latihan concerto nomor 1 dari Chopin. In E minor. Dan waktu saya lahir, saya tidur di bawah piano dan ibu suka latihan lagu itu. Chopin Concerto nomor 1. Nah, lagu itu sudah memasuk darah saya. Itu sudah really dekat. Dan ada banyak
keingatan waktu usia dini. Ya, waktu ibu latihan Chopin. Kalau dilihat ya banyak sekali komposisi masa lalu itu kan orang-orang Jerman, Austria. Kenapa ya Iskandar ya? Kenapa ya? Good question. Tradition? Kenapa ya? Karena historis. Kalau melihat orang Jerman waktu sekarang, nggak bisa nyanyi. Iya beda banget. Semua orang Asia bisa karaoke. Cari nggak kalau orang Jerman mabok minum bir bisa nyanyi nggak? Out of tune. Tapi kenapa ya mereka keren banget? Padahal dulu kan gila dulu, gila. Mungkin. Oke, jiwa Jerman itu sangat spesial. Jiwa Jerman mengikut itu sudah semua orang tahu mengikut aturan. Kalau ada lampu merah di waktu waktu night time tidak ada orang masih tunggu. Tapi orang Jerman suka kerja keras dan suka mengerti ke dalam semuanya dan suka mengerti ke belakang dan tidak suka superficial. Suka yang deep, yang deep. Mungkin ada alasan, saya nggak tahu. Why they change? Kenapa berubah ya? Yeah. Dari dulu yang wow, kan like I told you, hampir semua komponis Jerman, Austria sama Jerman juga ya kan? Betul, Austria, Jerman juga, Mozart dari Tapi waktu itu di Eropa beda ya. Sangat kuat musik klasik, ada Tchaikovsky di Rusia, ya? ada di Prancis ada Debussy, ada Ravel, Claude Debussy. Di Italia ada Puccini, ya. So di Jerman kita ada Beethoven, Bach, Mozart, Schumann. Austria, Schumann, betul. So that's a different time, yeah. But musik itu masih hidup, masih survive. Yeah. Bagaimana di Indonesia, Is? Dunia bagus. Klasik Indonesia. Dunia klasik Indonesia. Orkesnya banyak tapi orangnya itu aja ya. Bukan, orkesnya banyak tapi nama orkesnya mungkin beda tapi musisi yang sama. Cuma sponsor yang beda ya. Menurut saya ada banyak potensial karena it's a young country. Banyak orang muda di sini yang mau belajar dan ada banyak yang bakat sekali orang penyanyi bahasa Indonesia. Sangat feeling dari Indonesia menurut saya. Orang Indonesia rata-rata bisa nyanyi ya? Bisa. Semua bisa. Nggak tahu kenapa. Tapi semua bisa. Dan sangat ada perasaan, ada jiwa di dalam suara. Dan sekarang ada proyek baru juga. Karena saya sering tampil di Keraton Jogja dan dekat dengan Sultan Hamengkubuwono X dan dia kasih satu lagu concerto Nusantara. Itu seperti violin concerto dengan 3 bagian, first movement, second movement, third movement, memasuk lagu-lagu tradisional Indonesia seperti Bugong Jumpa etnik. Bugong Jumpa, ya, O Inani Keke. Ayo Mama, banyak lagu tradisional dengan gaya western, dengan gaya klasik. Ya. Bisa masuk? Bisa masuk. Sulit sekali, virtuos, gaya biola, teknik sangat sulit. Tapi itu proyek tertarik sekali. Saya ingin perform lagu karya itu di beberapa negara di Eropa untuk bisa mempromosikan musik Indonesia ke Music is universal. Ke luar negeri. Ya, musik itu universal. Itu betul. It's universal. It's a universal language. Can unite people. Ada banyak contoh orang lagi bertarung kalau main lagi bersama aman lagi. Ada proyek dari Daniel Barenboim, East Western Divan Orchestra. Western Divan Orchestra. Ada musisi Israel, ada musisi Palestine. Dua-duanya main bersama, ya bisa aman. Dengan musik kita bisa menghentikan perang mestinya ya. Kalau Iskandar nggak main biola kayaknya nggak sah. Karena hoax kata orang. Banyak main itu dong, Is. Mainin yang the jingle yang kamu di iklan kopi itu. Apa ya? Vivaldi. Waktu itu saya main Vivaldi Winter.
Main dong. Aku nggak ingat lagu itu. Supaya penonton kita ingat ya kan? Aku nggak ingat. Apa ya? Sudah lama, sudah 10 tahun lebih ya. Sekarang murid saya belajar lagu itu. Dia umur 7. Arturo Vivaldi. Iya. Something like that ya. Sudah lama. Waduh. Wah, gaya kamu tuh gila ya. Waktu itu dulu gondrong ya? Lebih panjang. Lebih panjang rambutnya. Oh, gitu. Memang gayanya begitu ya? Waktu itu rambut palsu. Ya betul. Karena waktu gitu, syuting masih asli. Terus setelah syuting mereka bilang it's a rap. Selesai. Terus saya gunting semua. Terus setelah itu klien bilang, belum, masih mau testimonial, masih mau. Terus kamu udah potong rambut extension. Yeah. Good money. Good lah. Lagi di Indonesia. Mainin lagu-lagu yang tadi, lagu Indonesia, How You Played in Classic. Oh, oke, boleh. Apa, Punggung Jempa. Wow. Sepasang mata bola Ismail Marzuki. Betul. Ini lagu favorit saya. Waktu saya masih kecil, saya suka dengar rekaman Idris Sardi. Idris Sardi ya? Ingat nggak? Ya, Maestro. Ya. Maestro. Dan dia ada rekaman CD Sepasang Mata Bola. Waktu saya masih di Jerman, saya belum tahu apa Indonesia, tapi saya suka dengar lagu. Do you think Idris Sardi memang seorang pemain biola yang baik? Baik, karena dia punya suara individual, sangat individual. Kalau saya dengar rekaman Idris Sardi, saya langsung bisa tebak. Ya, ini suara Idris Sardi. Punya gaya ya? Punya gaya sendiri, punya seperti itu. Dia suka glissando. Itu glissando. Dari bawah. Iya. Dan dia juga punya vibrato. Ini vibrato. Sangat cepat. Seperti itu. Sangat original suara Idris Sardi. Ya, yang di zaman kita sekarang ada banyak pemain biola sangat sempurna dengan teknik sempurna. Tapi nggak punya suara original. Ciri khas ya? Iya, nggak punya ciri khas. Saya nggak bisa bilang, itu dia. Semua sama. Karena itu dengan dulu, teknik ya? Dengan teknik sempurna. Cepat, tempo cepat. Apalagi semua bersih, semua nada bersih. Tapi nggak punya suara original. Tapi Idris Sardi ya punya. Idola dengan Vanessa May juga? Cantik loh. Cantik, dan dia juga aku harus kasih pujian. Dia juga orang yang introduce ya. Yang pertama pionir ya. Yang dare to go into the crossover. Dare to make classic popular. Ya. Yang berani jadi pop idol.
dan it's a big achievement. Dia apa? Triple platinum apa? Ya. Di mana dia sekarang, Is? Sekarang nggak lagi aktif ya. Kalau talenta sehebat itu ya, cantik, seksi. Iya, tapi I mean family problem? No lah, menurut saya nggak harus selalu hidup. Itu stres. Kalau mau boleh, ya nggak apa-apa. Every week ke negara lain, every week tampil, stres juga ya? every week latihan. Kalau nggak mau ya udah. Kalau sudah kaya, kalau nggak mau lagi nggak apa-apa, bisa santai aja. Iskandar udah kaya? Lumayan. Lumayan. It's very big, good money ya. Jadi kalau biasanya musik klasik ada hubungan dengan high end, luxury produk ya. Biola sudah kasih citra lebih mahal, lebih mahal ya, lebih western. Ya, terus banyak brand nempel. Ada hubungan dengan ideologi. Apa ya? Excellency ya. Excellency, betul. Ya. Ya. Mercedes berkali-kali pakai ini ya? Bukan, aku sudah bekerja dengan Volkswagen. Volkswagen? Ya, Mercedes belum. Volkswagen dan Audi juga. Audi. Tapi Audi brand mahal. Yeah. Audi is German too, right? Audi is German too. Ya, wow. Kenapa dulu milih biola, Is? Dari so many choices, your mother. Iya, betul. Ibunya kan pemain piano. Aku lihat konser biola waktu umur 3 dan saya pilih. Setelah konser saya bilang ke ibu, aku mau belajar biola. Nah, setelah itu saya belajar. Ada riset ya tentang anak yang pilih biola atau anak yang pilih piano. Ada riset. Ada riset. Ya. Apa katanya? Mereka bilang anak yang seperti sedikit kacau tapi punya banyak fantasi dan banyak imajinasi milih biola. Milih biola. Anak yang analitis, suka matematik, piano. Mungkin ada kebenaran, mungkin. Jadi di piano ada rebelnya gitu ya? Nggak tahu, karena juga alat musik itu biola kecil dan anak mungkin bisa seperti toy, bisa tidur sama biola. Kalau piano besar, sedikit intimidating ya. Biola tuh kan ada bermacam-macam ya jenisnya ya? Ya, apa itu? Jean Baptiste Vuillaume. Apa itu artinya? Itu violin maker dari Paris. Tergantung dari pembuatnya. Ya, dari itu punya Swiss Bank, bukan aku. Oke. Ya, Swiss Bank. Ini investasi. Investasi. Ya. Kalau ini harga berapa ya, kira-kira? Nggak boleh bilang. Tapi, just wonder. Ya. Satu mobil dapat ya? lebih, mobil apa dulu katanya? Mungkin 2 rumah dapat. 2 rumah dapat. Ya. Tapi itu where's the year ya? Okay. Ada year enggak? Di dalam ada year. Ada year? Iya. 1845. Makin tua makin mahal? Iya. Kalau lebih tua lebih mahal. Ya, 1845. Saya juga punya satu biola dari 1793 dan satu dari 1734. Wow. Ya, lebih tua lebih mahal. Seperti wine. Kayak wine. Ya, seperti wine. How about the Stradivarius? Punya. Bukan punya, tapi ada. Dan saya boleh main. Pernah mainin Stradivarius? Ya, saya sering main Stradivarius. Saya ada semua album rekaman pakai Stradivari atau Vuillaume. Dua-duanya. Karena Stradivari lebih cocok untuk gaya klasik. Dan Vuillaume lebih cocok untuk gaya modern. Karena Vuillaume seperti... Apa ya, di suaranya atau di bentuknya? Vuillaume itu seperti white canvas. White canvas. Ya, dan saya bisa menjadi painting apapun ya. Dan Stradivari sudah punya suara unik dan sudah punya gaya unik seperti madu, madu gold yang kasih deskripsi. Dan itu cocok banget untuk karya klasik. Dan ya, semua punya kolektor atau Swiss Bank gitu. I mean, Stradivari bisa di atas 1 million? More than that. Di atas 5 million? 10 juta
Euro? Euro. Satu. Wow. Ya. Ada berapa biola Stradivarius yang beredar ya? Masih ada 150. Oh, cukup banyak ya. Tapi dulu dia around 500 dulu. Masih ada 150 dan on the market mungkin 10, 15. Biasanya via auction. Via House, auction ya. Ya. Ada kolektor yang tahu. Sekarang ada biola-biola elektrik, beda banget ya karakternya. Beda, jelek. Siapa mau? Tapi saya pernah lihat video juga, Iskandar mainin loh. Bukan cuman bohong aja. Aku suka kayu. Karena kayu punya jiwa, punya vibrasi beda dan punya nuansa beda. Kalau saya kasih, so feel ya? Iya, kalau saya kasih lembut, masih ada respons. Kalau elektrik langsung wah, langsung teriak gitu, kayak influencer Instagram. Look at me, hello gitu. Kayak buzzer. Nggak mahal, nggak asli itu. Nah, for this part aku masih konservatif juga. Masih suka yang kualitas. Karena kualitas expensive ya. Punya lagi ngerjain proyek apa sekarang? Banyak. Saya mau rilis single baru. Oke. Dengan suara, saya nyanyi juga. Nyanyi juga ya, dan saya dengar. Saya akan coba juga nyanyi bahasa Indonesia. Oh iya? Karena saya masih belajar bahasa Indonesia. Bagus kok. Sekarang setiap minggu ada les bahasa dengan guru dari Jogja. Dan apalagi, saya ada show di Ciputra Artpreneur. Oh next iya? year, di tahun depan. Dengan Bu Rina ya? Sendiri, Iskandar The Show. Yeah. Dan dengan Bu Rina, betul. Yeah. Dia baik banget orang. Baik. Dan di bidang satu ada musik klasik dan bidang kedua bagian kedua ada pop. Semua pop. Oh. Biar saya bisa mendekati semua segmen. Ya, yang connoisseur, yang orang muda, yang suka klasik. I love to watch. Mei 4. Oh, okay. Mei 4. Saya masih di sini. Ya, Mei 4. Dan saya excited banget bisa tampil. Kasih tahu ya? Ya, of course. Saya akan nonton. Itu pertama kali saya tampil. Saya mau nonton Iskandar nyanyi lah. Ya. Never. It's a great show, man. What it was a good movie ya. So good. Yeah. Hugh Jackman bisa nyanyi. Bisa banget. Bisa banget. Gila. Very good. Saya nonton play-nya dia di New York. Oh ya? Ya, Hugh Jackman nyanyi keren gitu. Oh ya? Ya, ada satu season gitu kemarin. Nanti Mei saya akan setelah Ciputra Artpreneur saya akan tampil di New York juga. Di mana? Di Manhattan, di Bohemian National Hall. Wow. Ya, American Dvorak Society undang aku. Ya. Yes. Wow. I love the city. So my life not bosan ya. Bosan kan? Ya. Every minggu. Tapi waktu saya belum ngundang kamu, saya pikir ini orangnya pasti serius banget. Kayak kayak orang kesurupan. Bukan. Mungkin citra saya di media sosial seperti orang serius. Serius ya? Kayak orang kesurupan. Nggak senyum, selalu pakai jas, main klasik. Tapi nggak tahu ya, saya ingin mendekati semua segmen dan juga menurut saya musik klasik bukan cuma untuk orang tua, juga untuk orang muda, tapi packaging itu important, itu penting. Greatest Showman yang nonton anak-anak muda lah. Iya, good story, good music gitu. Jadi yang penting packaging ya. Harus modern, harus young. Mereka bisa rasa dekat, approachable. So, personality helps, I guess. Ya. Iya. Iskandar itu udah total complete ya. Paket lengkap tuh. Iya, jadi spesial pakai telur ya. Keren. Iya, tapi aku nggak punya. Lucu ternyata ya. Aku nggak punya childhood. Selalu. Dari kecil udah latihan. Latihan keras. Dari umur 8 jam. 8 jam. Iya.
Waktu kecil. Ya. Yang ini siapa? Ibu? Bukan, aku sendiri. Ibu bilang stop. Nggak Oh, usah iya? nggak usah terlalu lama latihan. 8 jam sehari. Aku seperti orang perfeksionis. Iya, Mau lagi berulang lagu, terus nggak happy. Nggak happy. Ya, anak sedikit aneh aku. Ya. Ngaku lagi. Ya, nggak ada teman. Nggak ada teman. Cuman biola terus obsesif. Tapi sekarang berubah dong. Berubah. Udah punya teman banyak. Iya, nggak latihan lagi. masih latihan, tapi beda. Apa istilahnya Pak? Fingering ya? Fingering, teknik, scales, etudes. Sekarang saya juga mengajar, ada 3 murid online. Oke. Dan saya galak. Ya. Saya bisa galak juga? Iya, mereka nangis kadang-kadang. Tapi ada hasil bagus. Iya, ada yang umur 7 sudah masuk beberapa kompetisi internasional, dia sudah menang. Wow. 2 yang lain sudah main di Carnegie Hall di New York. Carnegie Hall di New York, wow. Iya, sudah menang kompetisi. Orang Indonesia? Bukan, orang Cina Amerika. Ya. Ya, so many talent from China ya. Iya. Ya, good. Ya. Dulu sekarang menangin penghargaan apa aja? So, you have so many award ya? Ada. Ya. But I don't care. Tapi kan ditulis ada, pemenang di award ini, award ada, itu ya. Ada. Tapi ya menurut gue ya gimana ya, musik bukan seperti sports ya. Ya. Musik bagaimana bisa measure perasaan. Oke. Ya. I think yang penting penonton happy, rasa something. Sama ya. Right? You deliver the feelings ya. I'm so great. I get the prize. Aku menang. Yeah, what for in the end? I mean, yeah, it's nice to have. Yeah, nice to have. And it helps untuk buka pintu. Pintu ya. To knock the door ya. Yeah, that's all. Sekarang latihan berapa jam sehari? Mungkin 2 maksimal. Maksimal ya. Kalau ada karya baru, ya bisa 7 sampai 7, ya. tapi itu jarang. Ya. Sekarang lagi belajar sonata Busoni, Ferruccio Busoni, sangat sulit. Oke, harus latihan dengan pianis juga. Tapi ya biasanya ada hidup yang lain juga. Saya sering ke gym, saya bertemu dengan teman, saya suka makan, saya suka hiburan yang lain. Itu juga penting untuk musik karena teknik saya sudah udah selesai. Tapi untuk kasih rasa harus ada pengalaman. Kalau nggak ada, ya ketinggalan. Ya sepi jiwa. Ya. Ada ambisi yang mau dicapai, mempunyai your dream. Wah, saya pengen ini nih. That's my ultimate dream. Aku mau main sama mau siapa? Lebih explore latar belakang darah saya, Indonesia. Saya mau lebih explore dengan budaya di sini dan mungkin bisa ekspor ke negara lain, ke luar negeri. Karena latar belakang Indonesia itu sangat spesial. Ya. Sangat unik ya. Unik dan harus bangga. Dan sudah diakui nih ya, Avatar aja ada gamelan nih. Film Avatar aja masukkan gamelan. Ya, sudah. Ya, karena keren sudah. Pernah ketemu dengan Ananda Sukarlan? Sudah tampil bersama. Oh iya? Iya dong. Dunia musik klasik kecil. Ya. Semua orang tahu each other. Ya. Di Indonesia, ada orang Indonesia yang di luar siapa lagi ya? Selain Ananda Sukarlan, ada Iskandar Anggun, Wijaya. saya sudah Anggun ya, sudah collab sama dia. Ya. Siapa lainnya? Ada Agnes Mo, tapi saya belum pernah kolaborasi ya. Belum. Tapi genre-nya lain. I'm here. Dia di Amerika dia. Siapa lagi ya? Kalau musik klasik belum ada. Ya, belum ada. Tapi mungkin saya akan berubah itu karena saya mau membuka sekolah musik untuk khusus untuk biola di Indonesia. Belum ada yang Please do then. Ya, sangat specialized. Ya. Biar lebih sering di Indonesianya. Dan untuk piano sudah ada banyak, gitar ada di Indonesia, tapi biola belum. Ya. Oke, Iskandar Wijaya, keren banget. Saya senang banget episode ini. Gue pikir serius kita kelas, ternyata lucu ya, kocak. Aduh, ada serius enggak? Something, I hope.
Saya khawatir habis ini banyak produser sinetron minta Iskandar main sinetron. Boleh. Boleh ya. Oke, itulah obrolan saya yang lucu, kocak, dan wow, membanggakan ya seorang talent Indonesia yang merasa sangat Indonesia. Ya, Iskandar Wijaya. Thank you, Is. Bye-bye. So much. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.